Halo teman-teman, jumpa lagi di Rian Channel. Di video sebelumnya kita sudah bahas ya, apa langkah strategis mencari tempat usaha yang produktif. Nah, saya harap teman-teman sudah bisa menemukan tempat usaha itu. Nah, sekarang pasti timbul pertanyaan lagi. Apa selanjutnya? Apa yang perlu kita persiapkan? Apa saja yang perlu kita waspadai ketika mempersiapkan peralatan-peralatan untuk mendukung toko kita? Minum kopi Sidikalang supaya segar, supaya lebih semangat. Teman-teman banyak yang berpikir bahwa jika sudah punya tempat usaha, dia dia bakalan membuat barang atau peralatan yang sangat lengkap di awal. Dia harus punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Ya itu wajar juga ya, berpikir seperti itu. Kalau bisa semuanya lengkap. Itu ya tidak jauh bedanya dengan suami istri yang baru menikah. Mereka pingin tinggal di rumah yang semua serba lengkap. Dapurnya, peralatan dapur yang lengkap, ada ruang tamu dengan sofa yang bagus, dan lain sebagainya. Peralatan-peralatan dapur yang mungkin diimpikan selama ini. Tapi sebenarnya teman-teman, namanya membuka usaha, kita harus hati-hati ya menggunakan anggaran atau biaya. Karena biaya kita, modal kita pasti terbatas. Oleh sebab itu, perlu perencanaan yang matang untuk mengalokasikan atau menggunakan modal yang terbatas itu. Maksudnya apa? Kita mau dana kita yang terbatas itu digunakan sebaik-baiknya. Kita mau jangan ada peralatan yang akhirnya kita sesali. Kita sebenarnya tidak butuhkan peralatan ini dan ada peralatan lain yang sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi karena modalnya sudah habis, dananya sudah habis, kita jadi tidak bisa membelinya. Nah, itu sebabnya sebelum memulai mempersiapkan peralatan, ada baiknya kita membuat sketsa atau daftar apa saja peralatan-peralatan yang sebenarnya kita butuhkan. Sebenarnya kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu berbeda ya teman-teman. Bisa jadi kita melihat ada toko orang lain yang semuanya serba ada, serba lengkap. Dia punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ingat teman-teman bahwa dalam usaha kita sendiri, untuk kita sendiri, bisa jadi barang-barang itu, peralatan-peralatan itu tidak dibutuhkan. Itu sebabnya kita perlu membuat sketsa atau anggaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya kita akan beli. Nah, oleh karena itu, kita perlu membuat sketsa. Sketsa apa? Kalau saya mungkin bisa ilustrasikan, saya membuat coretan kecil di sebuah kertas, saya buat ukuran panjang, lebar dari toko yang saya sudah sewa. Kemudian saya mulai memikirkan letaknya. Saya akan duduk di mana, arah menghadap pelanggannya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, jadi jika kita sudah punya sketsa seperti itu, kita baru bisa memikirkan, misalnya styling atau meja kita berukuran berapa. Disitulah dasarnya kita bisa mencari tukang styling atau tukang meja untuk bisa menyesuaikan ukuran yang kita butuhkan di toko itu. Nah, sekali lagi teman-teman, mungkin teman-teman berpikir, wah saya harus lengkap semualah, baru saya buka toko. Tidak selalu ya teman-teman. Kadang kalau kita hanya punya satu styling atau dua styling, kemudian beberapa barang sudah ada, ya kita bisa langsung buka ya pada waktu itu ya. Kenapa? Karena kita akan belajar situasi ya. Kadang kita akan lihat kita butuh apa sebenarnya. Situasi yang mengajari kita. Jadi jangan buru-buru di awal menganggap semua itu barang-barang itu harus sudah lengkap duluan. Jadi kalau kita punya sketsa seperti itu, sekali lagi kita bisa betul-betul sudah membuat perencanaan yang jelas. Nah, yang kedua teman-teman, apalagi yang perlu kita persiapkan? Ini adalah tips yang sangat penting yang harus dipersiapkan, yaitu mempersiapkan desain dan mencetak banner. Ya, kita mendesain apa aja tulisan-tulisan yang ada di banner kita. Kemudian selain banner, kita juga bisa investasikan modal kita untuk neon box. Nah, dalam hal neon box, pasti teman-teman berpikir, wah ini neon box sangat mahal. Modal saya terbatas. Ya benar teman-teman, itu memang benar, harga neon box itu sangat mahal.
Apalagi kalau neon box-nya itu punya tiang besi ya. Tiangnya saja sudah sangat mahal, apalagi neon box-nya. Nah, tapi kenapa? Dalam hal ini saya merekomendasikan teman-teman harus berpikir untuk investasi ke periklanan ya, atau ya neon box yang mahal ini. Karena teman-teman, banner ini atau neon box ini pengaruhnya sangat besar untuk masyarakat sekitar. Jadi bisa dibayangkan kalau toko kita tidak punya banner, atau bannernya apa adanya, tidak mencolok, tidak terang, ya pasti orang-orang tidak akan tahu ya bahwa kita punya usaha di situ. Mereka akan melewatkan begitu saja ya toko kita. Tapi jika banner kita besar, jelas, neon box juga dipasang, jadi malam hari, ketika malam hari, neon box kita terlihat jelas oleh masyarakat, ya bisa jadi mereka lewat 1, 2, 3, 4, 5 kali, tapi mereka sudah ingat bahwa ada layanan atau ada usaha kita di dekat mereka. Sehingga dengan demikian, mata mereka yang melihat dengan jelas itu, mereka akan ingat jadinya ya. Dan pasti mereka akan datang suatu hari. Tapi bayangkan kalau malam hari kita tidak punya neon box, ya pasti kita ketutupan ya, ketutupan dengan toko-toko lain. Nah, ini prinsipnya sama seperti Indomaret atau Alfamart ya. Saya mau kasih contoh mereka supermarket seperti itu luar biasa. Reklame mereka sangat jor-joran ya, teman-teman. Dan ciri khas mereka itu langsung jelas terlihat ya, sehingga kita jadi tahu, wah di daerah kita ada Indomaret, ada Alfamart, dan ya supermarket seperti itu yang punya neon box reklame yang jor-joran ya, sangat fokus ke situ. Nah, kemudian mereka membuat itu ya, membuat neon box mereka itu hidup, bahkan ya ada mungkin yang 24 jam ya. Sehingga orang-orang yang lewat pasti melihat ada Indomaret di situ. Dan suatu hari mereka butuh sesuatu, mereka pasti langsung ingat posisi tokonya itu ya. Nah, itulah besarnya pengaruh dari neon box atau banner-banner kita, teman-teman. Jadi jangan ragu ya, teman-teman. Jangan ragu untuk menginvestasikan modal kita ke hal-hal itu. Sekali lagi memang besar biayanya, teman-teman, besar. Memang ya kita harus usaha, maksud saya kita harus bayar sewa toko 1 tahun atau 2 tahun bahkan lebih. Itu saja sudah berapa ya modal yang kita pakai ya. Tapi hal-hal tadi seperti styling dan yang kedua ini neon box atau banner itu juga tidak kalah penting. Itulah yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan, khususnya dalam bagian reklame. Nah, saya pernah menguji ya teman-teman. Saat saya pakai neon box atau banner dengan saat saya tidak pakai neon box. Jadi after before ya. Jadi after sebelum saya pakai neon box itu bisa dibilang ya sangat sepi pelanggan ya. Tapi begitu saya tempa neon box ya dengan harga yang tidak mudah. Waktu itu neon box pertama saya saja itu harganya sampai 4 juta lebih ya. Dengan saya menambahkan neon box itu, wah itu sangat terasa teman-teman. Banyak orang-orang jadi tahu bahwa kita punya usaha itu. Ya ibaratnya mata itu tertuju ke situ ya. Ibarat kalau kumbang atau ada hewan malam, dia melihat cahaya teman-teman. Dia melihat cahaya. Jadi cahaya itu menarik matanya, mata kumbang itu ya. Nah, ilustrasi ini memaksudkan bahwa orang-orang pun matanya melihat yang terang ya, teman-teman. Melihat yang terang. Nah, ini ada hubungannya dengan juga lampu-lampu yang akan kita pasang di toko. Nah, lampu-lampu itu juga sangat penting. Kita bisa investasikan lampu-lampu yang cukup besar untuk menerangi toko-toko kita. Saya belajar mungkin dari Indomaret atau Alfamart juga dalam hal ini ya. Coba teman-teman lihat Indomaret, mereka menggunakan berapa lampu sewaktu berjualan? 1, 2 lampu? Tidak, banyak sekali lampu mereka. Tujuannya apa teman-teman lampu itu? Itu akan membuat pelanggan merasa nyaman ya berada di situ. Selain ruangannya juga ber-AC, dingin, tapi cahayanya yang terang itu sangat memikat ya. Orang-orang melihat dari luar cahayanya sangat memikat, terang jelas, merasa aman. Nah, memang kita pikir-pikir berapa biaya listrik jika kalau punya lampu yang sangat banyak? Pasti ya, itu sangat besar ya. Tapi ingat sekali lagi, tanpa itu orang-orang tidak akan nyaman, orang-orang tidak akan datang ke toko kita. Bayangkan kalau suasana tokonya gelap, mereka tidak bisa lihat barang-barang kita dengan jelas kalau dari luar. Pasti mereka ya ragu ya untuk masuk. Tapi kalau ruangan kita pencahayaannya cukup dan sangat terang, itu akan membuat mereka merasa tertarik ya. Mereka merasa nyaman dan akhirnya ya mereka pun akan kembali lagi.
Nah, ada beberapa hal lagi yang perlu dipersiapkan teman-teman dalam membuka toko baru ya setelah kita menemukan sewa. Saya supaya videonya tidak terlalu panjang, saya rencana akan membuat video berikutnya di part kedua. Kita akan bahas di part kedua caranya mencari vendor barang jualan kita. Apa saja yang perlu kita perhatikan dari sebuah vendor ya atau distributor jualan. Kita akan bahas di situ cara mencari vendor ATK, aksesoris komputer, aksesoris HP, kartu paket, voucher yang saya sudah miliki ya. Nah, khususnya kalau vendor ini nanti khususnya saya akan rekomendasikan juga ya. Toke ya istilahnya. Distributor yang saya miliki, mereka sangat kompeten sekali. Saya puas dengan layanan mereka. Nanti saya akan cantumkan juga alamat Google Map mereka di Medan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengunjungi mereka karena mereka saya rekomendasikan juga ya kalau teman-teman mau buka toko seperti yang saya miliki. Kemudian jika videonya juga kurang cukup panjang, saya juga mau bahas mempersiapkan toko dengan membuat sistem kasir untuk penjualan. Mengapa penting membuat sistem kasir? Nah, kita akan bahas ya, apa aplikasi kasir yang cocok, yang saya sudah gunakan, yang harganya murah dan memenuhi kebutuhan. Saya akan bahas itu. Kemudian saya juga akan bahas bagaimana Google Business ya, juga sangat berpengaruh ya ketika kita membuat toko baru. Google Map toko itu sangat penting. Kita akan bahas di video berikutnya. Demikian dua hal ya yang perlu kita persiapkan sewaktu membuka usaha baru kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang ya buka usaha, khususnya yang sudah menemukan tempat usahanya ya. Semoga kalian bisa menghadapi tantangan sebagai pengusaha. Dan semoga komentar teman-teman lain yang berpengalaman yang ada di video ini juga bisa membantu kita semua. Jadi teman-teman, saya minta kalau ada komentar yang bagus tentang pokok yang kita bahas, boleh tolong sampaikan. Tujuan kita supaya semua orang bisa punya wawasan yang lebih luas juga ya tentang apa yang harus dipikirkan ya suatu mempersiapkan toko. Mungkin ada hal yang kurang yang saya sampaikan, bisa ditambahkan juga ya ke dalam komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir video ini. Saya Rian, sampai jumpa di video selanjutnya.